Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aulanida. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pengelolaan kelas TK di daerah saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata. Yang pertama pengelolaan dan yang kedua kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan dan memperlakukan. Namun, kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah pengelolaan, yakni sebagai proses pengordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kemudian, menurut G.R. manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Salman Rushdie dalam bukunya Prinsip-prinsip manajemen kelas menjelaskan yang dimaksud dengan kelas adalah suatu kelompok manusia yang melakukan kegiatan belajar bersama dengan mendapat pelajaran dari seorang guru. Sedangkan menurut Suharsimi Arikonto menyebutkan bahwa kelas yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran dari guru yang sama. Jadi, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar siswa yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang meliputi pengelolaan siswa dan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan juga saya akan menjelaskan tujuan dari pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pelajar melalui pendekatan sambil bermain. Yang kedua, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar anak dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan anak belajar dan bekerja. Yang ketiga, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada anak. Yang keempat, membina dan membimbing anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individualnya. Saya tinggal di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Desa Rantau Keminting, yang letaknya lumayan cukup jauh dari kotanya itu sendiri dengan desa saya. Tetapi TK di daerah saya sini sudah mulai cukup baik, optimal, dan semakin tahun semakin berkembang dan juga maju. Entah itu tempatnya yang lebih baik atau cara pengajarannya yang semakin maju. Di daerah saya sini, di setiap desa sudah memiliki TK masing-masing, sehingga memudahkan untuk orang tua memasukkan anaknya tersebut ke TK.
Tepatnya di desa saya. Di sini fasilitasnya pun sudah cukup lengkap, ruangan yang cukup besar untuk anak-anak dan halaman yang memadai untuk anak. Kemudian TK tersebut sebenarnya masih dalam tahap perbaikan, seperti memperbaiki ruang kelas, pagar, halaman sekolahnya. Tetapi ruang kelas dan pagar sudah selesai karena dikerjakan dengan cepat, sehingga tinggal halaman sekolah yang masih berupa tanah, belum diperbaiki atau disemen karena masih kurangnya dana dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Fasilitas yang tersedia di dalam ruangan juga sudah lengkap dengan adanya meja, kursi, karpet atau tikar, dan papan tulis yang sesuai dengan kebutuhan anak. Adanya dinding untuk menempelkan informasi atau hasil karya dari anak-anak juga tersedia di sana. Kemudian dengan penggunaan cat tembok yang bagus dan benar untuk TK. Di sana juga sangat diajarkan hidup bersih dan sehat dengan adanya tempat cuci tangan, tempat sampah. Di sana peletakan dan penyimpanan bermain diatur dengan sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai. Di sana alat bermain setelah digunakan langsung dirapikan dan disimpan agar melatih anak untuk bertanggung jawab mandiri. Sarana dan prasarana pun di sana sudah cukup lengkap dan baik. Dan juga di daerah saya sini, ada salah satu TK yang sangat berkonsepkan tentang Islam, yaitu TK Islam Ibnu Amin. Di sana ajaran-ajaran tentang Islam sangat diajarkan. TK tersebut juga sangat terkenal di daerah sini karena bagus, sangat berkualitas, dan sangat berkembang dan juga maju. Pengelolaan kelasnya pun sangat baik. Anak didik diajarkan dengan sangat baik. Di sana, anak didik juga sudah diajarkan mandiri dengan tidak diawasi oleh orang tuanya lagi saat bersekolah. Dan bahkan sekolahnya pun menyediakan taksi atau bis untuk menjemput dan mengantar si anak didik pulang atau berangkat sekolah. Fasilitasnya juga lengkap, ruangannya cukup besar untuk si anak didik belajar. Mempunyai tempat cuci tangan yang mudah dijangkau anak-anak di setiap ruangannya. Mempunyai tempat sampah di dalam kelas. Anak akan belajar cara hidup bersih dan sehat. Juga mempunyai rak sepatu di depan kelas sehingga saat pembelajaran sudah tersusun rapi. Dan juga di situ anak-anaknya yang menyusun sendiri agar anak-anak tersebut mandiri. Kemudian mempunyai papan tempel juga untuk kreasi anak-anak. Mempunyai rak atau loker untuk anak menyimpan sesuatu. Di sana juga mempunyai beberapa alat permainan untuk alat belajar dan juga sambil bermain yang diletakkan di lemari agar tersusun rapi dan indah. Mempunyai rak buku. Sekolah sana juga mempunyai lapangan dan halaman yang cukup luas dan juga mempunyai permainan yang diletakkan di luar ruangan agar anak bisa bermain dengan sepuasnya. Juga dilengkapi dengan pagar, tetapi halamannya masih pasir atau tanah karena masih tahap pembangunan. Tempatnya juga strategis karena cukup jauh dari jalan raya. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang pengelolaan kelas PAUD. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.